dikenal sebagai pusat wisata alam oleh masyarakat, menjadi ciri khas tersendiri bagi Kabupaten Semarang. Dengan total luas wilayah 950,21 km, serta sebagian besar merupakan dataran tinggi, tak heran jika Kabupaten Semarang menyimpan keindahan serta potensi alam yang melimpah dan beragam. Seperti halnya Kecamatan Sumowono, kecamatan yang berada di ujung barat Kabupaten Semarang yang dikenal luas di kalangan penduduk sebagai daerah dengan hasil perkebunan yang beragam serta menjadi komoditas bagi 16 desa yang ada. Menjadi salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumowono menjadi suatu keistimewaan bagi Desa Ngadikerso. Desa Ngadikerso memiliki total luas wilayah 363,13 hektar yang terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kawedusan, Cilegong, Ngadikerso, dan Gondangan dengan total penduduk 2.683. Daerah ini diapit oleh pegunungan Pencu di bagian barat hingga selatan, serta lereng Gunung Ungaran pada bagian utara hingga timur. Kondisi geografis ini secara tidak langsung menjadikan Ngadikerso sebagai desa dengan potensi alam melimpah di samping pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Adapun mayoritas penduduk Ngadikerso bergerak pada sektor pertanian, perkebunan, dan juga peternakan berupa unggas, kambing, dan sapi. Dengan mengandalkan potensi alam yang ada, masyarakat berhasil menjadikan desa ini sebagai salah satu daerah penghasil sayuran segar, bunga, dan kopi. Selain kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan, masyarakat desa juga bergerak pada kegiatan industri rumah tangga. Produk ikonik desa berupa keripik opak samir dan kopi khas Ngadikerso. Selain itu, warga desa yang bergerak di bidang usaha makanan memiliki inovasi dengan menjual produk berupa frozen food seperti tahu walik, gemblong cotot, banana nugget, timus, ubi lumer, singkong keju, dan getuk yang cukup diminati konsumen pada saat ini. Tak hanya di bidang makanan, Desa Ngadikerso juga memiliki produk kerajinan berbahan dasar bambu yang memiliki banyak kegunaan dan dengan bentuk yang bervariatif seperti keranjang, nampan, hingga vas bunga. Menilik sejarah Desa Ngadikerso berdasarkan sumber karya tulis serta hasil wawancara dengan sesepuh desa mengenai asal-usul nama Ngadikerso berasal dari sebuah cerita seorang Raden Bagus Musyari yang berasal dari Keraton Yogyakarta, yang terkenal memiliki karakter alim, bijaksana, dan taat beribadah. Ia memiliki komitmen untuk melakukan perjalanan guna menjalankan misi kehidupan. Dalam perjalanannya menyusuri tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kuda atau dalam istilah Jawa yaitu jaran, dan membawa kloso atau tikar sebagai bondo dunyo atau perbekalan dalam melakukan perjalanan. Tikar tersebut terbuat dari anyaman daun pandan, namun ketika sampai di suatu tempat, tikar tersebut justru terjatuh. Dari peristiwa tersebut sehingga dinamakan Ngadikerso yang kita kenal dengan nama Desa Ngadikerso. Nama Dusun Kawedusan berawal dari perbekalan yang dibawa oleh Raden Bagus Musyari dalam perjalanannya berupa seekor kambing atau dalam istilah Jawanya yaitu wedus. Hewan tersebut tertinggal di suatu tempat, sehingga peristiwa ini sebagai asal-usul nama Kawedusan.
Selain itu, Dusun Gondangan memiliki asal-usul nama yang diambil dari sebuah cerita yang mengistilahkan tentang Pangopo Jiwo, yakni sebagai tempat sandang dan pangan bagi Raden Bagus Misyari dan pasukannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tempat ini sebagai pusat mencari rezeki dan memperoleh penghasilan. Berdasarkan hal tersebut, kemudian nama tempat ini adalah Gondangan. Selanjutnya adalah dusun yang memiliki populasi penduduk terbanyak di Desa Ngadikerso, yakni Dusun Jelegong. Memiliki asal-usul nama yang berawal dari perjalanan Raden Bagus Misyari yang secara tiba-tiba kudanya terjatuh di suatu sumber mata air, atau dalam istilah Jawanya yaitu kejeglong. Kuda ini pun mati di tempat tersebut. Dari peristiwa inilah dikenal dengan nama Dusun Jelegong. Kehebatan serta kecakapan warga desa dalam membangun dan mengelola perekonomian hingga kehidupan sosial pastinya tidak terlepas dari peran pemerintah desa. Pemerintah Desa Ngadikerso menjadi pihak yang memfasilitasi secara administrasi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa, Desa Ngadikerso memiliki 6 lembaga kemasyarakatan yang diantaranya adalah 1. LPMD yang bergerak pada bidang pembangunan, 2. PKK, RW, RT, Karang Taruna yang bergerak pada pemberdayaan sosial masyarakat desa, yang ketiga, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang dibentuk secara khusus untuk pemberdayaan masyarakat desa di bidang perekonomian. Secara infrastruktur, Desa Ngadikerso memiliki 1 kantor pemerintahan desa, 6 bangunan sekolah, 1 kantor BUMDes, 16 prasarana peribadatan, dan 6 prasarana olahraga berupa lapangan. Pemerintah desa merupakan pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat desa secara administrasi seperti mengurus keterbutuhan surat menyurat. Pemerintah Desa Ngadikerso menerapkan sistem mengurus surat secara konvensional atau warga datang langsung ke kantor pemerintahan desa. Dalam praktiknya, sistem mengurus surat secara konvensional dinilai kurang efektif dan efisien karena warga harus melewati proses yang cukup panjang serta tidak dapat melakukan pengajuan di luar jam operasional. Alternatif penyelesaian, pemerintah Desa Ngadikerso membangun sebuah website desa yaitu ngadikerso.id yang dapat dimanfaatkan masyarakat desa dalam mengurus keperluan surat menyurat secara lebih efektif, efisien, serta dapat dilakukan kapan saja. Tentunya tugas yang sangat besar mengemban amanah dari masyarakat Desa Ngadikerso untuk bisa melaksanakan tugas saya sebagai Kepala Desa Ngadikerso dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan visi misi saya yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa Ngadikerso, saya harus mampu untuk memajukan Desa Ngadikerso di segala sektor sesuai dengan tupoksi saya, baik itu secara penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan, pembinaan, dan tentunya pembangunan. Kami berharap semoga saja dengan amanah yang saya terima, saya mampu membuktikan bahwasanya saatnya yang muda, yang berkarya dapat memajukan Desa Ngadikerso dengan baik sehingga masyarakat akan menjadi makmur dan sejahtera. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.